Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan SDM berbasis Pancasila, jembatan pemersatu lintas generasi. Saat ini organisasi menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan digitalisasi dan kecerdasan buatan mengubah cara kerja secara signifikan. Selain itu, muncul fenomena burnout, tuntutan efisiensi organisasi, meningkatnya angka turnover karyawan, dan konflik lintas generasi. Salah satu permasalahan utama dalam organisasi adalah kesenjangan budaya kerja antar generasi. Generasi X umumnya lebih menyukai struktur yang formal dan hierarkis. Sementara generasi milenial dan Gen Z cenderung lebih kolaboratif, fleksibel, dan memanfaatkan teknologi digital. Kepemimpinan di beberapa organisasi masih terlalu kurang mendengarkan aspirasi karyawan. Akibatnya, banyak karyawan bekerja hanya karena kewajiban, bukan karena merasa memiliki makna dan keterikatan terhadap organisasi. Kondisi ini menjadi tantangan serius karena sebagaimana data dari BPS, sebagian besar tenaga kerja saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z yang memiliki ekspektasi berbeda terhadap lingkungan kerja. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan pendekatan pengelolaan SDM berbasis nilai. Pendekatan ini menjadikan nilai-nilai organisasi sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan praktik SDM, mulai dari rekrutmen, pengembangan karyawan, hingga kepemimpinan. Pancasila merupakan fondasi nilai luhur yang sangat relevan untuk mendorong keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama, memperkuat partisipasi, serta menjunjung tinggi keadilan sosial dan kebersamaan. Kunci utama keberhasilan budaya organisasi adalah pemimpin. Dalam pendekatan SDM berbasis Pancasila, pemimpin harus menjadi panutan yang mencerminkan nilai-nilai organisasi dalam tindakan sehari-hari. Pemimpin juga perlu mendengarkan aspirasi karyawan, memberdayakan potensi mereka, dan membangun kepercayaan. Kepemimpinan yang ideal harus mampu memadukan berbagai gaya kepemimpinan yang adaptif, misalnya kepemimpinan transformasional dan melayani yang dipadukan dengan aplikasi situasional. Nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan secara langsung ke dalam praktik pengelolaan SDM. Sila pertama diwujudkan melalui integritas spiritual, etika kerja, dan sikap amanah. Sila kedua tercermin dalam empati, penghargaan terhadap martabat manusia, serta perlakuan yang adil kepada setiap individu. Sila ketiga diwujudkan melalui kolaborasi lintas generasi dan semangat persatuan dalam organisasi. Sila keempat mendorong partisipasi karyawan melalui forum aspirasi dan mekanisme employee voice. Sila kelima diwujudkan dalam kesempatan yang setara, keadilan dalam pengembangan karir, dan distribusi manfaat yang adil bagi seluruh karyawan. Integrasi nilai-nilai tersebut akan menciptakan budaya organisasi yang tidak hanya produktif, tetapi juga manusiawi. Pentingnya nilai Pancasila juga tergambar pada pidato berikut. Dan ini sangat disayangkan karena berbagai studi lintas budaya menunjukkan bahwa keberagaman dalam kondisi kerja maupun kehidupan pribadi dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi, menguatkan cara berpikir kritis, dan meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya sangat dibutuhkan bangsa ini agar memiliki sumber daya manusia yang lebih kompetitif dan kompeten agar dapat merealisasikan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Model HRM Pancasilais yang diusulkan dalam presentasi ini selaras dengan penelitian Rohmiana yang menunjukkan bahwa perubahan komposisi generasi tenaga kerja menuntut model kepemimpinan yang lebih kolaboratif, fleksibel, dan terbuka. Selain itu, budaya organisasi terbukti berperan sebagai penghubung antara kepemimpinan dan semangat kerja. Dengan Pancasila sebagai fondasi, pengelolaan SDM berdasarkan nilai dan implementasi berbagai gaya kepemimpinan yang etis dan penuh empati serta berperan sebagai coach, diharapkan mampu menciptakan budaya organisasi yang positif dan kondusif. Pada akhirnya keterikatan karyawan meningkat yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.
Program pertama adalah penerapan Leader as Coach berbasis Pancasila. Pemimpin yang efektif lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mereka mendorong dialog terbuka dan membantu karyawan menemukan solusi atas tantangan yang dihadapi. Pendekatan ini mampu meningkatkan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan komitmen karyawan terhadap organisasi. Program kedua adalah Employee Listening Forum. Forum ini memberikan ruang bagi karyawan untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, dan berbagai masukan kepada organisasi. Dengan adanya forum ini, karyawan merasa didengar dan dihargai, sehingga keterikatan mereka terhadap organisasi menjadi lebih kuat. Program ketiga adalah Cross Generation Mentoring. Dalam program ini, generasi senior seperti Gen X dan Baby Boomer berbagi pengalaman organisasi, kemampuan problem solving, pengambilan keputusan, dan nilai-nilai organisasi. Sebaliknya, generasi milenial dan Gen Z berbagi wawasan mengenai teknologi digital, artificial intelligence, inovasi kerja, serta tren perilaku pelanggan. Program ini menciptakan hubungan yang saling belajar serta saling menghargai antara generasi yang berbeda. Program keempat adalah Ethical Culture Program. Budaya etika yang kuat akan membantu organisasi membangun kepercayaan, mencegah pelanggaran, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Apabila seluruh program diterapkan secara terintegrasi, maka manfaatnya dapat dirasakan oleh karyawan maupun organisasi. Bagi karyawan, program ini dapat meningkatkan kompetensi, semangat kerja, rasa dihargai, integritas, motivasi, dan loyalitas. Hubungan antar generasi juga menjadi lebih harmonis. Manfaat bagi organisasi antara lain meningkatnya budaya kerja yang positif, keterikatan karyawan terhadap organisasi, kepercayaan kepada pimpinan dan kolaborasi lintas generasi. Selain itu, inovasi dan produktivitas meningkat, angka turnover menurun, risiko pelanggaran etika berkurang, dan organisasi menjadi lebih adaptif dalam menghadapi perubahan. Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi model ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Tantangan tersebut mencakup resistensi terhadap perubahan, budaya senioritas yang masih kuat, konsistensi kepemimpinan yang belum merata, serta perbedaan karakter antar generasi. Dalam hal ini, komitmen pimpinan dan kesiapan budaya organisasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Beberapa organisasi di Indonesia telah menunjukkan praktik yang sejalan dengan nilai-nilai pengelolaan SDM berbasis Pancasila, meskipun tidak menggunakannya secara eksplisit sebagai jargon organisasi. Bank Indonesia, melalui model kepemimpinan transformasional dan slogan The Power of We, dapat menyatukan seluruh insan Bank Indonesia. Kepemimpinan yang kuat dengan dukungan budaya organisasi mampu mendorong transformasi untuk mewujudkan visi dan misi Bank Indonesia. Paragon menggunakan pendekatan kepemimpinan yang melayani dengan internal values penggerak kebaikan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Pemimpin menjadi fasilitator pendorong pertumbuhan dan aktif membangun budaya kepedulian serta memastikan setiap karyawan mendapatkan pekerjaan yang bermakna. BCA menggunakan kolaborasi berbagai model kepemimpinan, yaitu transformational, melayani serta situasional dengan nilai internal One BCA, mendorong kolaborasi antar unit yang luar biasa dalam mewujudkan BCA senantiasa di sisi Anda. Nah, untuk orang respect ke kita, ya kita harus respect ke dia. Jangan pikir dia anak buah saya lalu, tolong dong, gitu. Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya organisasi yang kuat lahir dari kepemimpinan yang berbasis nilai. Ketika nilai Pancasila diwujudkan dalam praktik SDM, organisasi mampu menyatukan lintas generasi, meningkatkan engagement, dan mendorong kinerja yang berkelanjutan. Dengan kata lain, Pancasila bukan hanya pedoman berbangsa dan bernegara, tetapi juga dapat menjadi landasan strategis dalam membangun organisasi masa depan. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Saya Sudarsini dari Universitas Pancasila, Sinergi, Inovasi dan Prestasi.